Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Bangka Belitung akan menampilkan hasil diskusi kami dari UTS Klimatologi dengan anggota Daniel Wicaksono dengan NIM 1151922, ada Diva Sagita dengan NIM 115190003, dan ada Hamidah Habibah Rohman dengan NIM 115190048. Oke, next. Nah, yang pertama itu ada analisis neraca air di Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2020. Oke, next. Nah, di sini ada grafik run-off pada Provinsi Bangka Belitung tahun 2020. Pada bulan Januari sampai bulan April itu ada kenaikan, terus pada bulan April menuju September itu ada penurunan. Pada bulan September hingga November itu naik, tapi pada November dengan Desember surplus ini hampir sama ya, tetap. Next. Nah, ini ada perannya. Yang pertama itu ada aliran langsung atau runoff ini merupakan jumlah volume air tanah dari tiap lapisan air tanah di akhir tiap interval waktu. Nah, untuk konsep neraca air yang ini pada dasarnya menunjukkan keseimbangan antara jumlah air yang masuk ke dalam tanah, terus air yang tersedia, dan yang keluar dari sistem atau subsistem tertentu. Nah, untuk intensitas curah hujan, jika melebihi laju infiltrasi, maka kelebihan air mulai berakumulasi sebagai cadangan permukaan. Bila kapasitas cadangan permukaan dilampaui, atau fungsi depresi permukaan dan gaya tegangan muka, maka limpasan permukaan mulai sebagai suatu aliran lapisan yang tipis. Pada akhirnya, lapisan aliran ini akan berkumpul ke dalam aliran air sungai yang diskrit. Dalam artian, air yang mengalir pada saluran yang kecil, seperti parit, sungai, dan aliran merupakan kelebihan curah hujan terhadap evapotranspirasi cadangan permukaan dan air bawah tanah. Nah, besarnya volume aliran ini tergantung pada intensitas hujan yang berlangsung. Semakin besar intensitas hujan, maka akan semakin besar pula volume pada suatu saluran. Oke, dilanjut sama Daniel. Kemudian berlanjut ke sirkulasi umum atmosfer. Nah, sirkulasi umum atmosfer ini tuh merupakan gerak massa udara di atas permukaan bumi yang membentuk pola tertentu. Nah, sebagian besar dari gerak itu tuh terus-menerus terbentuk, berkembang, dan bergerak. Terus ada pula yang meluruh. Kemudian penyebab utama dari adanya sirkulasi umum atmosfer ini tuh baik horizontal maupun vertikal adalah ketidakseimbangan panas dan momentum antara lintang tinggi dan lintang rendah, dan antara permukaan bumi juga atmosfer. Terus yang kedua, itu ada topografi permukaan bumi itu sendiri. Yang terakhir, ada distribusi permukaan darat dan air. Nah, terus kemudian adalah model sirkulasi atmosfer. Yang pertama itu ada model sel tunggal. Nah, untuk model ini, itu tuh adalah dengan asumsi dulu pertama, permukaan buminya itu dianggap sama yang tertutup air, sehingga perbedaan panas daratan dan lautannya itu diabaikan. Yang kedua, asumsinya itu matahari dianggap selalu berada di atas ekuator, sehingga tidak ada pergantian pola angin. Dan yang terakhir, bumi dianggap tidak berotasi, sehingga faktor utama hanya gradien tekanan. Gambarnya bisa dilihat pada bagian kanan slide itu. Kemudian lanjut adalah mode 3 sel. Model ini tuh lebih kompleks karena memperhatikan sirkulasi atmosfer seperti sel tunggal, tapi punya beberapa yang mirip. Misalnya wilayah pada model sirkulasi atmosfer ini tuh wilayah ekuatornya menggambarkan kawasan yang selalu kelebihan cahaya matahari. Sebaliknya wilayah kutub itu selalu kekurangan cahaya. Kutub tuh yang ada di bagian atas dan bawah pada gambar di kanannya. Nah, sirkulasi atmosfer model 3 sel ini, daerah tekanan tinggi berada di kutub, sedangkan tekanan yang rendah ada di ekuator, karena udaranya lebih panas di daerah ekuator. Jadi selanjutnya ada sirkulasi atmosfer di Indonesia.
Nah, di Indonesia ini sirkulasi atmosfer terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sirkulasi monsan. Nah, monsan ini merupakan salah satu bentuk dari sirkulasi atmosfer. Monsan adalah daerah tempat arah angin yang berperan kemudian berbalik arah sedikitnya 120 derajat pada antara bulan Januari dan bulan Juli. Nah, pada bulan Januari adalah puncak musim dingin di bumi bagian utara atau BBU dan puncak musim panas di bumi belahan selatan atau BBS. Nah, sebaliknya pada bulan Juli merupakan puncak musim panas di BBU dan puncak musim dingin berada di BBS. Next. Nah, yang kedua ada sirkulasi Hadley. Nah, sirkulasi Hadley ini terdapat di setiap belahan bumi, yaitu merupakan salah satu sel dalam sirkulasi atmosfer. Pada bagian bawah setiap sel Hadley, udara mengalir menuju khatulistiwa. Aliran udara dari masing-masing belahan bumi bertemu di suatu pita yang disebut ITCZ atau Intertropical Convergence Zone. Nah, di dalam pita ITCZ tersebut, aliran tersebut kemudian naik ke atas dan menimbulkan perawanan dan hujan. Setelah sampai di tropopause, udara ini mengalami divergensi menuju kutub. Next. Nah, yang terakhir ada sirkulasi Walker. Sirkulasi ini, sirkulasi atmosfer dalam bentuk sirkulasi Walker menandai adanya gerak massa udara pada arah zona barat-timur. Pemicu gerak ini adalah tekanan udara di sekitar ekuator di atas wilayah Indonesia yang relatif hangat sehingga densitasnya rendah. Hal ini menyebabkan mengalirnya massa udara dari arah timur dan barat ekuator yang merupakan lautan dengan densitas udara lebih tinggi. Adanya sirkulasi atmosfer ini menyebabkan terjadinya proses konvektif di atas Indonesia. Dampaknya menyebabkan pertumbuhan awan dan hujan yang lebih besar. Sirkulasi Walker ini sering dikaitkan dengan aktivitas El Nino dan La Nina. Nah, untuk pengaruh dari sirkulasi atmosfer pada sistem iklim global, yaitu ada 2. Yang pertama, siklus atmosfer akan mempengaruhi runtutan terbentuknya cuaca dari waktu ke waktu, dan sirkulasi atmosfer juga akan mempengaruhi pemanasan global. Nah, sekian pemaparan hasil diskusi kami tentang UTS Klimatologi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.